Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran PLS, Bapak Ahmad Fauji MPD, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang teknik penilaian hasil evaluasi yang beranggotakan yang pertama ada Mufafiani, Alfiandri Agustian, Aidil Rajibayu, Muhammad Rafi, Hera Farisa, Yayat Kurniasi, dan Desti Luciana. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu teknik pengolahan hasil tes yang akan dipresentasikan oleh Desti Luciana. Pada Desti Luciana dipersilakan. Nah, yang pertama adalah teknik pengolahan hasil tes. Menurut Zainal Arifin tahun 2006, dalam pengolahan hasil tes ada 4 langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, memberi skor. Ialah pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu. Yang pertama adalah jawaban, yang kedua kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua itu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun angka. Yang keempat adalah melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Selanjutnya, ada teknik pengolahan skor menjadi nilai. Yang pertama itu ada teknik pengolahan skor menjadi nilai, yang kedua mengolah skor mentah menjadi skor standar 1 sampai 10, yang ketiga adalah mengolah skor mentah menjadi skor standar Z, yang keempat adalah mengolah skor mentah menjadi skor standar T. Selanjutnya ada pedoman penskoran. Ini sangat penting disiapkan terutama bentuk soal esai. Menurut Zainal Arifin tahun 2009 dalam buku 223, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir subjektivitas penilaian. Begitu juga ketika melakukan tes domain afektif dan psikomotor peserta didik, karena harus ditentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Rumus penskoran yang digunakan bergantung pada bentuk soalnya, sedangkan bobot atau weight bergantung pada tingkat kesulitannya atau difficult index. Sebagai misal, susah, sedang, dan mudah. Cara-cara pengolahan hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada cara memberi skor mentah untuk tes uraian dalam bentuk uraian skor mentah. Itu ada dua, yaitu ada sistem bobot yang berarti bobot dinyatakan dalam sistem skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya atau kesulitannya. Yang kedua itu ada sistem bobot itu sendiri, bobot yang dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan tingkat kesukaran soal itu. Selanjutnya ada cara memberi skor mentah untuk tes objektif. Yang pertama adalah non-guessing formula, yaitu cara ini digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Yang kedua itu adalah guessing formula. Rumusan ini digunakan apabila soal-soal tes ini sudah pernah diuji cobakan dan dilaksanakan kembali sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Desti Luciana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya ada skor total yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfiandri. Kepada Alfiandri dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada skor total. Yang pertama itu pengertian dari skor. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau memberikan angka yang diperoleh dari penjumlahan angka-angka dalam setiap butir soal yang dijawab dengan benar oleh tester dan memperhitungkan bobot jawaban. Sedangkan nilai adalah angka atau huruf yang merupakan hasil konversi atau rubahan dari penjumlahan skor yang disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu yang pada dasarnya merupakan lambang kemampuan tester terhadap materi atau bahan yang diteskan. Selanjutnya itu ada skor total. Skor total itu adalah jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan atau guessing formula.
Sebagai contoh, skor total siswa adalah 20 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 38. Skor ini selanjutnya disebut skor mentah atau raw score. Setelah mentah, dihitung skor mentah setiap pendidik. Langkah selanjutnya adalah mengolah skor mentah tersebut menjadi nilai-nilai jadi. Pengolahan skor dimaksudkan untuk menetapkan batas lulus atau passing grade dan untuk mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau derived score atau skor standar. Untuk menentukan batas lulus, terlebih dahulu harus dihitung rata-rata Mayan dan simpangan baku standar deviation. Kemudian mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau skor standar berdasarkan kriteria atau norma tertentu. Cukup dikembalikannya kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Fiandri yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya ada konversi skor yang akan dibacakan oleh Saudari Yeyet Kurniasi. Kepadanya dipersilakan. Ya, selanjutnya yaitu konversi skor. Konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang diperoleh. Secara tradisional, dalam menentukan nilai peserta didik pada setiap mata pelajaran, guru menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai sama dengan X per S dikali 10, skala 0 sampai 100. Keterangannya itu X yaitu jumlah skor mentah dan S adalah jumlah soal. Contohnya, seorang siswa dites dengan menggunakan bentuk soal benar salah. Dari jumlah soal 30, siswa tersebut memperoleh jawaban betul 25 dan jawaban salah 5. Dengan demikian, skor mentahnya adalah 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Jika dimasukkan ke rumus yang tadi, nilai sama dengan 20 per 30 dikali 100 sama dengan 6,67. Di samping cara tersebut di atas, ada juga guru yang langsung menentukan nilai berdasarkan jumlah jawaban yang betul, tanpa mencari skor mentah terlebih dahulu. Sesuai dengan contoh soal di atas, maka nilai siswa dapat ditemukan seperti berikut. Nilai sama dengan 25 per 30 dikali 10 sama dengan 8,33. Ya, terima kasih kepada Saudari Yeyet yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya ada cara memberi skor skala sikap atau efektif yang akan dibacakan oleh Saudari Hera. Kepada Hera dipersilakan. Selanjutnya yaitu cara memberi skor skala sikap atau afektif. Untuk mengukur sikap dan minat belajar, tutor atau pendidik dapat menggunakan alat penilaian model skala, seperti sikap dan skala minat. Biasanya ditandakan dengan huruf berikut, yaitu yang pertama sangat setuju dilambangkan dengan huruf S besar 2. Yang selanjutnya yaitu setuju yang dilambangkan dengan huruf S besar 1, tidak tahu dilambangkan dengan huruf T besar 2, tidak setuju yaitu dengan huruf T besar dan S besar. Yang kelima sangat tidak setuju yaitu dilambangkan dengan huruf S besar, T besar dan S besar. Skala untuk pernyataan positif biasanya dimulai dari angka yang besar ke angka yang kecil, seperti 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif biasanya dimulai dari angka yang kecil ke angka yang besar, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, skala minat. Untuk mengukur skala minat harga belajar, tutor biasanya menggunakan skala berikut, yaitu sangat berminat atau SB, berminat B, sama saja SS, kurang berminat KB, dan tidak berminat PB. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.
Iya, terima kasih kepada Saudari Hera yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya ada cara memberi skor untuk domain psikomotor. Pada umumnya, yang diukur dalam cara memberian skor di domain psikomotor ini menggunakan yang diukur itu penampilan atau kinerja. Namun, dalam simulasinya diunjukkan dalam kerja atau tes identifikasinya. Instrumen yang digunakan biasanya terentang dari nilai 1 sampai 5. Yang paling tertinggi ada 5, yaitu sangat baik. Yang selanjutnya ada baik dengan nilai skor 4, cukup dengan nilai skor 3, kurang baik dengan skor 2, dan tidak baik dalam penilaian skor 1. Yang selanjutnya ada materi tentang penilaian acuan patokan atau PAP yang akan dijelaskan oleh Saudari Mufa. Kepada Mufa dipersilakan. Ya, selanjutnya ada penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan atau yang dikenal juga dengan standar mutlak berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkan dengan patokan yang telah ditetapkan. Next ya. Di sini ada pengolahan skor mentah menjadi nilai yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai oleh siswa jika semua soal dapat dijawab dengan betul. Yang kedua yaitu mencari kata-kata X ideal dengan rumus X ideal sama dengan 0,5 dikali skor ideal. Yang ketiga yaitu mencari simpangan baku, yaitu S. S ideal dengan rumus S ideal sama dengan 0,5 dikali X ideal. Yang terakhir yaitu menyusun pedoman konversi sesuai dengan kebutuhan. Adapun kelebihan PAP yang pertama yaitu hasil PAP merupakan umpan balik yang dapat digunakan guru sebagai introspeksi tentang program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu hasil PAP dapat membantu guru dalam pengambilan keputusan tentang perlu atau tidaknya penyajian ulang topik atau materi tertentu. Yang ketiga yaitu hasil PAP dapat pula membantu guru merancang pelaksanaan program remedial. Yang keempat yaitu dapat mengukur dan menilai penguasaan materi terhadap tujuan instruksional khusus dan tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu langsung dapat menginterpretasikan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari kinerja siswa. Yang keenam yaitu dapat menilai dan mengukur kemampuan penguasa materi yang harus diketahui siswa. Yang ketujuh yaitu efektif untuk pembelajaran individual. Adapun kelemahan PAP, yang pertama tidak dapat menunjukkan tingkat kedudukan kemampuan siswa terhadap kelompoknya. Yang kedua yaitu sulit untuk menyatakan semua tujuan instruksional khusus secara eksplisit 90. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk menilai dan mengukur kemampuan siswa dalam kawasan yang luas. Yang keempat yaitu pola tujuan instruksional khusus membuat pelajaran sangat terbatas, demikian pula proses belajar siswa. Adapun asumsi dasar PAP. Yang pertama, hasil-hasil yang harus dipelajari Yang pertama yaitu hal-hal yang harus dipelajari siswa mempunyai struktur hierarkis tertentu dan masing-masing tahap. Tersebut harus dikuasai secara baik sebelum siswa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua, adapun evaluator dapat mengidentifikasi masing-masing tahap itu sampai tuntas atau setidak-tidaknya mendekati tuntas, sehingga dapat disusun alat pengukurannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Mufa Piani yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya ada penilaian acuan norma atau PAN yang akan dijelaskan oleh Saudara Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada
materi terkait penilaian acuan norma atau disingkat PAN. Dikenal juga dengan standar relatif atau norma kelompok. Pendekatan penilaian ini menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkan hasil tes dari siswa lain dalam kelompoknya. Alat pembanding tersebut yang menjadi dasar standar kelulusan dan pemberian nilai ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh siswa dalam satu kelompok. Dengan demikian, standar kelulusan baru dapat ditentukan setelah diperoleh skor dari para siswa. Hal ini berarti setiap kelompok punya standar masing-masing, dan standar satu kelompok tidak dapat dipergunakan sebagai standar kelompok yang lain. Selanjutnya ada langkah-langkah pengolahan data dengan pendekatan PAN sebagai berikut. A. Mencari skor mentah setiap siswa. B. Menghitung rata-rata X atau aktual dengan rumus. Rumusnya adalah X aktual sama dengan MD atau menduga ditambah dalam kurung FD atau frekuensi hasil deviasi dikali interval per N. N itu jumlah sampel. Next. Yang C itu ada menghitung simpangan baku atau disingkat S aktual dengan rumus S atau simpangan baku aktual sama dengan interval atau I dikali N atau jumlah sampel dalam kurung FD pangkat 2 frekuensi hasil deviasi dikurang dalam kurung FD lagi frekuensi hasil deviasi tutup kurung pangkat 2 per N atau jumlah sampel dalam kurung N-1 dalam kurung jumlah sampel dikurangi 1. Yang D menghitung pedoman konversi. Keunggulan PAN. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki PAN, diantaranya seperti di bawah ini. Yang pertama ada hasil PAN dapat membuat guru bersikap positif dalam memperlakukan siswa sebagai individu yang unik. Yang kedua, hasil PAN akan merupakan informasi yang baik tentang kedudukan siswa dalam kelompoknya. Yang ketiga, PAN dapat digunakan untuk menyeleksi calon siswa yang dites secara ketat. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengukur dan menilai secara maksimal. Yang kelima, dapat mengukur, menilai, dan menginterpretasikan kinerja siswa di tingkat tinggi pada kawasan atau domain afektif dan psikomotorik. Yang keenam, dapat membedakan kemampuan siswa yang pintar dengan yang kurang pintar. Yang terakhir, efektif untuk menguji yang bersifat seleksi untuk tujuan tertentu. Kelemahan PAN yang pertama itu adanya tidak memadai untuk mengukur dan menilai penguasaan materi dan keterampilan. Yang kedua, hasil pengukuran dan penilaian tidak langsung dapat diinterpretasikan. Yang ketiga, tidak dapat menunjukkan kemampuan kesiapan dalam melanjutkan materi dari pembelajaran selanjutnya. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Bayu yang telah menyampaikan materi tentang PAN. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman yang apabila masih terdapat kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.